Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aira Mariam Fauji dari kelas 4A Albiruni SDIT Bina Muda. Kita bertemu kembali di tantangan literasi numerasi bulan April, yaitu wawancara profesi. Pada video tantangan literasi numerasi kali ini, saya akan mewawancarai salah satu profesi, yaitu dosen. Ini adalah cuplikan wawancara saya dengan narasumber, yaitu seorang dosen. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Sore saya. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri Ibu, nama lengkap dan Ibu bekerja di mana sebagai apa? Oh, nama Ibu panggilannya namanya ya Mas Halimah. Nah, bekerja sebagai dosen ya, karena dosen itu istilah yang digunakan untuk di perguruan tinggi. Nah, kalau lama bekerja dari sejak tahun 1998. Nah, itu baru lulus tapi berusaha menjadi dosen ya. Nah, kalau PNS-nya Ibu itu mulai di tahun 2003. Sudah berapa lama Ibu menjadi dosen? Kalau jadi dosen, kalau dari awal sebelum PNS kan 98 ya. Nah, sekarang 2025. Jadi kalau begitu udah kurang lebih berapa tahun ya? Nah, kalau Ibu itu nggak bisa berhitung ya. Coba hitung dulu. Sekarang kan 2025 ya? Ya. Nah, itu tahun 1998 kurang lebih 27 tahun ya. 27 tahun. 1998 sekarang 2025. Ya, kurang lebih 27 tahun ya. Mau jalan 27 tahun. Itu sayang. Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi dosen? Ketertarikannya tidak lain adalah menjadi seseorang yang bermanfaat. Kan kalau menyampaikan pengetahuan walaupun satu ayat itu kan bermanfaat ya. Ya. Nah, di situ ada ketertarikan kita menyampaikan sesuatu yang kita tahu kepada mahasiswa. Wah, itu seneng banget. Apa saja yang Ibu pelajari sewaktu kuliah dulu sampai akhirnya bisa menjadi dosen seperti sekarang? Oh, yang dipelajari. Nah, kalau Ibu kan S1-nya itu kan di Prodi Administrasi Negara ya waktu tahun 1993. Nah, tahun 1993 itu ngambilnya program studi administrasi negara. Nah, yang dipelajarinya ya seperti halnya sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau Ibu tertarik saat itu yang paling seneng yaitu manajemen sumber daya manusia dan manajemen perkantoran. Dan akhirnya itu salah satu mata kuliah yang menghantarkan Ibu menjadi dosen. Yaitu salah satunya adalah mata kuliah manajemen perkantoran. Nah, Gitu. Pekerjaan dosen itu seperti apa ya, Bu? Apakah setiap hari Ibu mengajar di kelas seperti guru di sekolah? Kalau dosen itu nggak jauh berbeda tugasnya ya, sama dengan bu guru yang ada di SD gitu ya, ngajar. Nah, tapi kalau Ibu kalau di perguruan tinggi kan ada Tridharma, yaitu ada 3 kegiatan inti, yaitu tidak hanya mengajar, di antaranya ada penelitian dan pengabdian ya. Nah, penelitian dan pengabdian itu salah satu tugas dari dosen. Jadi ada 3. Terus mengajarnya tiap hari enggak gitu ya. Tergantung jadwal. Kalau jadi dosen enaknya itu. Jadi tidak tiap hari Senin sampai Jumat gitu ya. Enggak. Misalkan jadwal Ibu itu misalkan mata kuliah manajemen perkantoran dalam semester
Kalau sekarang kan semester genap ya. Kalau semester genap itu misalkan di manajemen kantoran dan manajemen sumber daya manusia, di 2 mata kuliah itu aja, misalkan di hari Senin atau Rabu. Nah, itu aja untuk mengajar mah hanya Senin dan Rabu saja. Tapi hari-hari yang lainnya itu diisi untuk kegiatan-kegiatan lain. Di antaranya yaitu kegiatan untuk penelitian dan pengabdian begitu. Pelajaran apa yang Ibu ajarkan sekarang? Apakah Ibu menyukai pelajaran tersebut? Oh, kalau untuk yang sekarang salah satu mata kuliahnya ada inovasi pelayanan publik. Nah, untuk semester ini. Nah, itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena di situ banyak hal-hal yang memang perlu diberitahukan ke mahasiswa begitu. Selain mengajar, apa saja kegiatan lain yang dilakukan Ibu sebagai seorang dosen? Yang dilakukan yaitu salah satunya meneliti ya, meneliti, terus pengabdian. Kalau pengabdian salah satu kegiatannya yaitu menjadi dosen pembimbing KKN, terus atau pengabdian kepada masyarakatnya, dosen bisa melakukan jadi narasumber ya. Jadi narasumber. Nah, kalau misalkan narasumbernya di mana? Nah, itu bisa di mana saja. Bisa di tingkat TK, SD, SMP, SMA. Itu ya tergantung materi yang diberikan gitu. Menurut Ibu, apa hal yang paling menyenangkan menjadi seorang dosen? Sangat menyenangkan itu bila materi tersampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswanya paham. Wah, itu senang banget buat Ibu ya sebagai dosen ya. Itu senang gitu. Tandanya apa? Materi yang disampaikannya itu adalah tersampaikan dengan baik. Ya, gitu. Itu senang banget gitu kalau mahasiswanya paham. Apa tantangan yang Ibu hadapi sebagai seorang dosen? Tantangannya ada dikala yaitu tadi kalau pemberian materi ke mahasiswa ada beberapa hal yang memang mahasiswa kurang paham, otomatis Ibu harus kerja keras memberikan penjelasan yang harus lebih sederhana dan bisa cepat dimengerti mahasiswa. Bagaimana Ibu membantu mahasiswa yang kesulitan belajar? Salah satunya kalau Ibu memberikan bantuan belajar itu ke mahasiswa tidak hanya di saat tatap muka belajar di kelas, tapi ada ruang kelas lain. Salah satunya dengan menggunakan LMS ya. Nah, itu salah satu untuk menambah kemampuan maupun pengetahuan dari mahasiswa gitu. Apa suka dan duka Ibu selama menjadi dosen? Suka duka cukup banyak, karena kalau untuk jadi dosen harus banyak baca. Nah, ini literasi ya, harus banyak baca. Kalau nggak banyak baca, kita ketinggalan dan kita bisa kalah sama mahasiswa dalam pengetahuan. Jadi kita benar-benar kalau jadi dosen ya itu sukanya itu tidak lain adalah kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, tapi dukanya dikala kita tidak ada waktu untuk membaca, nah itu merasa sedih. Apakah ada prestasi yang Ibu dapatkan selama menjadi dosen? Ada satu aja ya. Nah, takut dibilang sombong ya. Satu aja ya. Nah, pernah jadi juara pertama se-Universitas Pajajaran untuk pengelolaan kelas dalam ruang kelas yang LMS tadi ya, yang menggunakan e-learning. Nah, itu Ibu juga nggak tahu awalnya bahwa Ibu jadi juara karena itu kompetisikan di tingkat universitas dan panitianya oleh tingkat universitas. Ternyata Ibu menjadi salah satu nominasi ya, juara di situ dan alhamdulillah jadi juara pertama. Apakah Ibu punya pesan atau tips untuk anak-anak SD supaya nanti bisa menjadi dosen sukses seperti Ibu?
Pesannya tidak lain adalah anak-anak sekarang, khususnya ya untuk SD IT ya, jangan lupa terus semangat belajar, membaca terus, gapai cita-citamu ya. Tipsnya tidak lain adalah pantang menyerah ya, pantang menyerah. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu dosen. Saya jadi tahu lebih banyak tentang pekerjaan dosen. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses. Amin, amin. Makasih doanya sayang ya. Ya. Baik teman-teman, tadi adalah cuplikan wawancara yang dengan seorang dosen. Bagi teman-teman yang ingin menjadi dosen juga bisa mulai dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ada kesulitan tetapi tetap dijalani. Terakhir yang penting pantang menyerah. Sekian video tantangan literasi numerasi bulan April tentang menjadi seorang dosen. Sampai berjumpa di video tantangan literasi numerasi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Amin.